atas pokok mijil. Kenapa dadi kaya ngene kadadean? Anak-anakku do arep nyemplung tlaga. Mbah nutut ibune. Apa arep goleki cupu maneh asta gino. Nek pancen milik marang cupu maneh. Bakal kena walat. Mbah apa dadine? Anjani. Ku arep ning ndi Anjani? Anjani. Ku arep ning ndi Anjani? Wah. Anjani. Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Waktu saya pernah belajar film dulu, saya lumayan terkejut karena dosen saya mengatakan film pertama itu adalah wayang, dan wayang berasal dari Indonesia. Sebagai orang Indonesia tentu saya bangga, tetapi saya lumayan shock juga. Bagaimana mungkin wayang bisa menjadi film pertama di dunia? Dan setelah saya renungkan lebih jauh, ternyata memang teknologi film dan teknologi wayang itu hampir sama. Ya, ada dramaturgi, ada cerita, ada penokohannya, lalu ada layar dan ada cahaya yang diproyeksikan, dan orang nonton film itu sama dengan orang nonton wayang dengan yang ada dengan layar itu. Dan itulah mengapa wayang itu disebut oleh dosen saya tadi sebagai prototipe dari film. Ya, tetapi kali ini saya tidak akan ngomong tentang film, tetapi akan ngomong tentang wayang. Dan bersama saya hadir seorang muda yang tadi sudah dilihat cuplikannya mungkin ya, dan seorang muda dan perempuan yang sering memakai media wayang ini untuk bercerita kepada masyarakat. Dan masih muda sekali dan masih mahasiswa, masih belajar di tempat saya bekerja di Sanata Dharma. Dan kali ini saya perkenalkan bersama saya Astri. Wala, Astri, halo. Ya, halo Romo. Gimana? Sehat-sehat? Sehat Romo. Romo bagaimana? Sehat juga. Oke, Astri ini masih kuliah ya? Masih kuliah. Di Sanata Dharma, di kampus kita yang tapi kita nggak pernah ketemu ya? Iya, nggak pernah ketemu. Di mana sih? Di fakultas apa? Di Fakultas Psikologi di Painan. Psikologi, oke. Berarti di kampus 3 ya? Iya, di kampus 3. Saya ada di Merican, di kampus 1, jadi kita jarang pernah ketemu. Baik, Astri, saya dulu pernah melihatmu bermain wayang dan itu menarik buat saya. Kamu seorang perempuan, dan dunia wayang terkait dengan dalang itu dunia laki-laki gitu ya. Tapi kamu perempuan dan masih muda, masih belajar, tetapi menggeluti dunia perdalangan, dunia wayang ini. Nah, sebelum sampai ke situ kenalan dulu supaya ini pemirsanya Motivi tahu siapa Astri. Baik, bisa kenalan dulu Astri, nama lengkapnya siapa, tinggal di mana, kuliah di mana, semester berapa, dan sudah berapa lama sih sebetulnya menggeluti dunia perwayangan ini. Silakan Astri. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bernadetta Astri Putri Nugraheni. Oke. Biasa disapa Astri. Astri. Sekarang saya kuliah di Psikologi Sanata Dharma S1, angkatan 2022, semester 3. Ya. Terus tinggalnya di Sleman, di Jogja, lebih tepatnya di Jalan Kaliurang. Di Jalan Kaliurang, Ya, dekat sini ya? Dekat. Terus mengenai lamanya proses dalang itu saya mulai tahun 2015-nya belajar, November 2015. 2016 Mei saya pentas pertama kali. Oh, Iya. 2016 Mei. ya, pentas pertama. Oh, belajarnya di mana nih? Kalau boleh tahu. Kalau sebenarnya pindah-pindah sih Romo. Oh, ya? Jadi pertama itu dulu tahu infonya di P4TK Kesenian di Jalan Besi. Waktu itu gurunya Pak Parjoyo. Oke, ya. Kemudian sempat ganti-ganti sih, ada banyak sih. Tapi sekarang dengan Ki Utara Wijayanto. Oh, oke. Tempatnya menyesuaikan. Ya, baik. Tapi yang menarik gimana sih kok siapa Astri ya yang Iya. yang semuda ini, kan sekarang ini orang muda ya nontonnya
apa ya Blackpink macam gitu ya. Nonton macam-macam ya. Iya. Tapi kamu menggeluti dunia wayang ini yang menarik. Siapa yang menginspirasimu untuk akhirnya kamu memilih jalan wayang ini sebagai hobi lah, sebagai juga mungkin nanti pekerjaanmu ya. Gimana? Kalau yang menginspirasi itu seorang Romo juga kebetulan. Oh ya, oke. Iya, jadi waktu saya SD itu saya ikut ekstrakurikuler karawitan dan angkatan saya itu termasuk cukup potensial lah dalam karawitan itu. Sering mewakili sekolah dan sering juara juga. Akhirnya beberapa dari kami itu diminta untuk mengiringi wayang Wahyu bersama dengan alumni. Jadi membantu alumni. Jadi yang dipilih beberapa. Nah di saat itulah saya ketemu dengan Romo Agustinus Handi PR ya, sebagai Romo seorang Handi, dalang. betul, Iya. ya. Waktu itu kelas 6 SD. Nah, karena sering latihan, mungkin karena persiapannya juga mepet, jadi hampir setiap hari, saya lupa berapa kali seminggu, tapi hampir setiap hari ketemu, hampir setiap hari ngeliatin wayang dan ngeliatin proses dalang, kok kayaknya menarik gitu. Menarik ya. Iya. Tetapi lingkunganmu gimana? Keluarga dan segala macam itu apakah juga ya misalnya ternyata orang tuanya pemain karawitan atau seorang dalang atau gimana? Apakah ada unsur keluarga yang ikut membentuk kamu untuk menjadi seorang dalang perempuan ini? Oh, kebetulan saya produk Jogja Lampung sini, Oke, blasteran. ya. Bapak dari Jogja, ibu dari Lampung. Jadi Lampung, kalau dari sisi ibu nggak ada sih yang Nggak ada ya, oke. memotivasi. Lebih ke bapak. Kalau bapak tuh seorang penari kebetulan. Tapi saya nggak Oke. turun penarinya. Seorang penari, tapi kebetulan dari keluarga bapak memang senang dengan wayang. Juga termasuk Pak D juga kakaknya bapak itu memang punya koleksi-koleksi wayang juga, punya gamelan juga yang dulu dipakai untuk ekstrakurikuler karawitan. Sehingga ya mungkin dari lingkungan bapak sih yang mempengaruhi. Kan dulu waktu kecil juga sering ikut nonton wayang bareng bapak karena mungkin anak perempuan ya, jadi lebih dekatnya mungkin sama bapaknya. Kalau bapak nonton nyetel di TV gitu mungkin saya ngikutin Ikut kayak nonton. nimbrung gitu. Oke. Lama-lama kebawa juga gitu. Baik, jadi kalau saya tanya ini sebetulnya ini paksaan dari orang tua atau panggilan jiwa sebetulnya? Bisa dibilang panggilan jiwa, soalnya orang tua pun kaget Shock, pertama ya. kali Oke. waktu saya minta untuk Bapak Ibu aku mau les dalang gitu. Pasti pertamanya ada perasaan kaget, ini anak perempuan ngapain kok minta-minta les dalang, paling juga sebentar gitu-gitu. Ada perasaan seperti itu gitu. Oke ya, jadi sejak muda memang sudah bergaul dengan dunia Jawa ya, dunia karawitan, lalu berkenalan dengan dalang yang seorang Romo dan pernah istilahnya nggameli gitu ya, menggameli sebuah pentas wayang dan lalu akhirnya muncul kecintaan dan itu menjadi semacam panggilan jiwanya Astri ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu kalau Astri melihat wayang, mendengarkan kisah ceritanya itu sebenarnya apa sih yang menarik dari wayang kalau Astri bisa sampai menikmati seperti itu? Kalau dari unsur ceritanya wayang itu ya hampir mirip sama yang tadi Romo jelaskan di prolog sih. Memang wayang itu kayak film dan wayang itu justru cerita wayang lebih hebat sih saya rasa ketimbang film-film, terutama film-film yang sekarang. Bukan maksud membandingkan, tapi maksudnya bahwa memang cerita-cerita wayang itu menurut saya dulu dibuat untuk ya memberi pelajaran kehidupan kepada manusia dan itu tuh berlaku untuk setiap generasi, Romo. Jadi itu relate untuk ya zaman sekarang, ya zaman dulu, zaman apa. Karena itu memang sebagai sebuah warisan bahwa dari sebuah cerita ini ada makna, ada filosofi tersendiri. Dan itu masing-masing lakon itu berbeda, Romo. Oh iya. Iya, masing-masing lakon ini berbeda. menarik ini ya. Iya, kayak misalkan di lakon Aji Narontoko itu berkaitan dengan Gatot Kaca yang mendapatkan Aji Narontoko itu. Ya. Saya pernah diskusi dengan guru pedalangan saya tuh bahwa ternyata tuh dulu kalau orang-orang kenal kan Gatot Kaca tuh seorang yang kesatria, pahlawan, gagah gitu. Kayaknya sempurna banget gitu kan. Tapi di dalam lakon Aji Narontoko ternyata tuh Gatot Kaca itu pernah memiliki sifat sombong, Romo. Kan itu sifat kemanusiaan ya, yang maksudnya sangat relate lah dengan kehidupan sekarang. Nah itu lalu di dalam Aji Narontoko tuh terdapat proses Gatot Kaca mengubah dari sifat sombongnya itu menjadi oh iya aku harus rendah hati, aku harus rendah diri, aku harus menjalankan tugasku dengan baik gitu. Nggak boleh kayak kemaki gitu lah ibaratnya.
Baik, ini gitu. kalau sudah sampai sombong, sampai penokohan ini, Iya. apakah kamu bisa melihat hubungannya wayang dengan psikologi yang kamu pelajari sebagai mahasiswa saat ini? Ya pelan-pelan sih Romo. Pelan-pelan Karena berat-berat banget sih memang. Kalau didalemin setiap cerita-cerita wayang itu sangat-sangat Oke, berat sekali. Baik, sekarang kalau saya tanya gini nih, jadi kan sejak kecil ya, kalau orang bisa sampai jatuh cinta menjadi dalang ini, kan pasti sering mendengarkan cerita itu ya. Iya. Apa sih yang membuat kamu seneng bisa menikmati dan mungkin bisa pernah lelean mendengarkan wayang gitu? Itu apa yang paling menyenangkan waktu mendengar cerita itu atau mendengarkan entah di radio atau nonton bahkan? Yang paling menurut Astri ini asik nih gitu. Kalau dari ketertarikannya tuh saya melihat estetikanya dari pertunjukan wayang itu sendiri sih Romo. Bahwa bisa-bisanya ada sebuah kesenian yang kita tuh hanya melihat sebuah bayangan dan itu dari barang mati, dari benda mati digerakkan oleh manusia dengan kedua tangannya. Tapi itu bisa seperti film yang sangat hidup sekali gitu Romo. Itu jadi sebuah hal yang menurut saya asik banget. Saya tuh termasuk salah satu tipe orang yang lebih suka nonton dari balik kelir malah. Dari balik kelir. Bukan Oke. ngeliatin pengerawatnya siapa, pengendangnya siapa, Oke. disindannya siapa. Saya malah kurang tertarik di situ. Saya malah lebih tertarik nonton dari belakang, jadi fokus sama ceritanya gitu. Terus juga ketertarikan yang kedua adalah bahwa mungkin sekarang fenomena wayang itu lebih bergeser ke entertaining. Ya. Jadi pastinya ada banyolan, ada roasting, Ya. ada kayak gitu sebagai bahan candaan. Nah, itu juga satu hal yang menarik kayak gitu Baik, sih, ini Romo. dalang yang istilahnya roasting. Oke, ini asik nih. Ini dalang yang benar-benar muda nih. Baik, oke. Baik, sekarang kalau ngomong soal jam terbangnya Asti nih, sudah kalau dihitung sudah gimana sih? Saya ngerti mesti masih sedang belajar terus ya Iya. tentang pedalang, tapi jam terbangnya ini paling lama pernah dalang itu berapa jam? Apa pernah? Saya kan selalu terbayang wayang-wayang itu dari malam sampai pagi gitu ya. Iya. Nah, apakah pernah juga sampai pagi? Kalau sampai pagi belum sih. Belum ya, oke. Belum, tapi paling lama itu sekitar 2-3 jaman sih Rom. Terutama kemarin apalagi terpengaruh dengan pandemi kan, jadi Ya. pakeliran padet gitu. Nah sekarang itu masih padet tapi mulai diperpanjang. Nah kan saya Ya. terpengaruh itu juga, jadinya mungkin agak menghambat kesempatannya untuk dalang lebih lama juga. Tapi semoga kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Ya. Dan yang menarik kalau saya melihat para dalang ini, ya kalau Asti sendiri alami sedang dalang itu gimana sih menghafalkan cerita itu? Nah, itu pikirannya bagaimana bisa sampai seorang dalang itu hafal ceritanya? Apakah ada kepeaan juga dan segala macam atau gimana tekniknya bercerita dengan hafal gitu ya? Gimana? Kalau kepean itu pasti sih Romo, kecuali ya, dalang-dalang yang senior. Ya. Bahkan mungkin dalang-dalang yang terhitung masih muda cuma memang sudah senior gitu, bahkan juga masih lah dengan menggunakan kepean gitu. Biasanya rata-rata kalau sekarang tuh kebanyakan malah dalang-dalang yang memang sudah bapak-bapak atau yang sudah sepuh lah, yang benar-benar tanpa kepean sama sekali gitu-gitu. Nah kemudian juga karena proses latihannya untuk persiapan pentas juga nggak sebentar juga Romo. Makanya mungkin jadi banyak diskusi dengan guru, mungkin juga jadi banyak jadi kayak latihannya diulang-ulang kan lama-lama juga hafal sendiri Romo. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa mungkin bisa cukup menguasai gitu. Kalau sebagai contoh, saya pernah lihat Astri main di Balai Budaya Minomartani untuk pentas dari jam 9 ya gitu ya, atau jam 8 ya, tapi hanya 3 jam lah kurang lebih saya. Itu berapa hari atau berapa minggu melatih sampai ke titik pentas itu? Kebetulan kalau yang pas di Minomartani itu pementasan santai lah dalam tanda kutip. Jadi nggak terlalu effort banget untuk latihan sih. Paling cuma berapa ya itu? 2 kali pertemuan apa ya? Dengan 2 Pak kali Toro. pertemuan dan bisa ya. Iya. Nah, ini seorang dalang itu memang pintar cerita gitu ya. Dasar itu sudah dipunyai ya. Pintar cerita untuk membangun cerita dan juga kemampuan berbahasa Jawa saya kira. Ini berbahasa Jawa kan? Berbahasa waktu Jawa. mendalang itu dan kemampuan bahasa Jawa yang untuk anak semuda ini kan
saya yang sudah tua ini aja ngomong Jawa harus saya tulis gitu ya. Iya, Tapi bagaimana kamu belajar bahasa Jawa dan bisa selancar itu mendalangkan cerita Jawa ini? Oke. Sebenarnya kalau kaitan dengan bahasa Jawa pun juga masih belajar juga sih Romo. Belajar Maksudnya juga ya. Oke. apalagi kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bahwa cerita-cerita atau pementasan wayang itu kan juga menggunakan sastra yang khusus ya Romo. Jadi itu kadang-kadang tidak ditemukan di kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Jadi kadang saya suka kayak tapi kan kamu udah pintar bahasa Jawa gitu. Tapi bahasa Jawa di wayang juga kadang-kadang beda sama dengannya. sehari-hari. Jadi tetap dua-duanya tetap masih dalam proses belajar Romo. Oke, jadi ada bahasa-bahasa Jawa yang khusus ya di wayang dan tidak semua orang Jawa bisa. Iya, bisa kayak melafalkan. misalkan kayak kehidupan sehari-hari cuma ngomong sendiko gitu, siap gitu, dikasih perintah apa siap gitu kan sendiko. Nah, kalau di wayang kan sendiko ngestu akan dawuh. Dan lain-lain kan itu kan jadi kayak pasti beda banget kan Romo, dan ya itu salah satu Nah, pembedaan. kalau kamu disuruh orang tua misalnya, itu kalau kamu jawab spontan itu pakai gaya anak muda zaman sekarang siap 86 itu atau sendiko gitu. Anak muda sih. Oke. Ya, jadi seorang dalang yang hidup di era digital ini tetap memakai juga gaya orang muda tetapi juga memelihara kejawaannya ya dengan menjadi dalang ini dan bercerita dengan wayang ini. Nah, saya itu pengen ngerti kekuatan seorang dalang ya. Mungkin Astri belum sampai pagi, tetapi kalau melihat dalang-dalang yang bisa bercerita sampai pagi itu kekuatannya dari mana sih? Jadi bisa ngobrol sendiri, ngomong sendiri, merubah-rubah suara dari tokoh satu ke tokoh yang lain, lalu mendengarkan gamelan ya dan sampai ngecrek itu ya dan tok dan segala macam itu bisa sekonsentrasi itu dan bersila dari sore sampai pagi hari. Itu gimana bisa kuat itu? Biasanya dalang-dalang itu gimana? Kekuatannya dari mana? Apakah pakai jimat atau gimana? Biasanya kalau memang orang sudah, wah ini psikologis nih Roman jadinya. Biasanya kalau orang sudah fokus, biasanya memang hal-hal kayak gitu tidak terlalu diperhatikan sih Romo. Kayak mungkin ada pertanyaan kok bisa nahan buat pipis atau gimana gitu nah, kan. itu persis yang mau saya tanyakan. Itu karena memang kami sudah kalau sudah fokus di clear ya sudah gitu. Sudah gitu ya. Jadi udah benar-benar nggak ada jadi distraksi lain sebetulnya bermain fokus ya. Bermain fokus. Kalau sudah fokus di siap pentas gitu, siap membawakan cerita itu orang nggak kepikiran yang lain. Iya, kadang-kadang gitu. Termasuk itu yang mau saya tanya, ini kapan pipisnya Pak Dalang? Sebelum pentas begitu. Sebelum pentas ya, dan akhir pentas itu baru selesai gitu ya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan dalang sehari-hari yang dari sore malam sampai pagi. Yang mau saya tanyakan lagi bagaimana berlatih konsentrasi ya. Jadi bagaimana seorang dalang itu bisa fokus pada cerita. Dan dalang itu kebanyakan juga bisa bercanda ya, Iya. dengan wayangnya, dengan sindennya, dengan para pemain dan itu bisa sangat cair sekali. Nah, bagaimana seorang dalang itu konsentrasi? Oke. Kalau seorang dalang bisa konsentrasi itu menurut saya karena dia berhasil menikmati pementasannya sendiri sih Romo. Jadi kalau menurut saya ketika kita bisa sebagai pelaku seni kita bisa enjoy dalam menampilkan sebuah kesenian itu, maka orang lain akan bisa melihat kami tuh enjoy gitu. Enjoy ya. Kadang-kadang saya juga suka ditanya sama teman kalau misalkan maju festival dalang atau gimana gitu, kok kamu nggak grogi gitu. Ya karena berusaha untuk menikmati itu tadi. Menikmati. Iya. Jadi saya bisa membayangkan di momen di mana seorang dalang itu mulai membuka clear sampai penutup itu. Ya itu dia hidup di dunia itu ya. Iya, betul. Dan dia menikmati itu sehingga sungguh yang lain itu tidak terpikirkan lagi ya. Jadi kebutuhan lain bisa dikondisikan sehingga dia sungguh bermain konsentrasi di cerita itu sendiri dan juga dengan permainan musik dan segala macam itu ya. Nah, kalau selagi muda ini latihannya macam apa sih? Kalau Astri ini latihan konsentrasi apa coba hanya menghafal aja atau ada effort lain, istilah anak muda sekarang, usaha lain yang membuat saya bisa fokus ke cerita itu. Kalau untuk proses latihannya sih biasanya kalau saya pribadi ya Romo, saya ketemu dengan guru
terus kemudian bahas naskah pertamanya, terus mungkin ada sebuah kerangka lah. Kalau saya dengan Pak Toro itu kadang-kadang nggak benar-benar baku. Jadi saya menirukan persis 100% yang dibuat sama Pak Toro. Tapi Pak Toro tuh memancing saya, membiarkan saya untuk berpikir sendiri kadang-kadang. Jadi cuma ngasih kerangkanya, intinya tuh ini keluar gini. Tapi nggak benar-benar kayak yang memang menyontohkan benar-benar ketika pementasan gitu. Nah itu kadang-kadang juga sebagai proses saya untuk berimajinasi juga, untuk proses saya berpikir juga. Jadi guru itu hanya sekedar menuntun saya gitu untuk belajar. Selebihnya saya tetap berproses dan berkulik sendiri gitu. Gitu ya. Jadi lebih pergulatan batin sendiri ya. Eksplorasi sendiri. Sendiri ya. Gitu. Baik, saya menarik jadi teringat ini nih. Ada di Yogyakarta ini kan banyak ketoprak tobong ya. Ketoprak tobong itu ketoprak yang tanpa naskah itu tadi. Naskah diberikan oleh sutradaranya, nanti gini, lalu silahkan improve. Nah, seni perdalangan ini kemampuan improve menjadi penting ya? Penting banget. Jadi bagaimana improve dengan bahasa Jawa yang khusus itu gimana dirasakan oleh Astrid? Improvisasi, karena memang itu sebuah tuntutan yang kita kan nggak pernah tahu situasi pementasan akan seperti apa ya Romo. Misalkan terutama ketika goro-goro misalkan, kita harus mengundang bintang tamu misalkan untuk mengisi goro-goro. Kan kita nggak pernah tahu situasi apa, bisa aja bintang tamunya malah yang ngerjain balik dalangnya gitu, dalangnya seru apa, kan itu jadi sebuah keputusan yang harus dibuat dengan cepat gitu. Dengan cepat ya. Ya udah kadang-kadang ya udah los aja, kalau misalkan benar-benar nggak bisa menggunakan bahasa Jawa yang khusus, ya sudah pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Ntar lama-lama juga berjalannya waktu juga akan tahu sendiri gimana cara menanggapi itu dengan menonton dalang-dalang yang sudah senior atau apa gitu, seperti itu biasanya. Baik, jadi ini tingkat kreativitas dalang ini tinggi sekali. Saya kan sering kali lihat di TV, tidak jarang nonton langsung, tetapi bagaimana dalang itu berkomunikasi dengan penonton dan harus siap dengan komentar-komentar dan lalu menanggapi dan dengan tetap memakai pakem wayang itu ya. Ini yang saya kira menantang dan sangat kreatif ya para dalang ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, di antara cerita itu ada musik. Ya, ada gamelan. Nah, bagaimana seorang dalang berkomunikasi dengan para pemain penabuh gamelan ini? Kalau tadi Romo sebut keserakan, dok-dokan, itu cara berkomunikasi kami dengan para pemain. Oh, gitu. Jadi ada tanda-tanda khusus lah Romo. Meminta gamelan untuk berhenti, meminta gamelan untuk bunyi gitu, ada tanda-tanda khusus. Meminta gamelan untuk mengecilkan volume atau dalam bahasa Karawitan itu adalah rep. Nah, itu juga ada tandanya sendiri gitu, ada kodenya sendiri. Oh, itu ya, itu kode ya sebetulnya. Jadi kecerek sama apa namanya? Yang tok itu ya. Itu adalah pakai cembalo. Ya, itu cara dalang berkomunikasi dengan para penabuh gamelan. Betul. Oke, baik. Juga yang menarik sekarang ini di fenomena wayang saat ini ada para sinden ini ya. Sinden. Nah, peran sinden saya kira tadi sudah hampir disebut. Peran sinden tadi adalah ya dulu murni hanya nembang gitu ya. Tapi sekarang ini kan sinden menjadi tontonan ya. Dan salah satu bagian dari entertain wayang itu sendiri, dan seringkali terjadi dialog dan dandanan yang khusus seorang dalang itu yang juga menjadi tontonan para penonton. Menurut Astrid gimana nih? Sebagai dalang dan nanti kalau akan punya sinden sendiri. Ya. Kalau saya sih ya karena ini jadi satu bagian dari fenomena bahwa ini akan ada terjadi dua pandangan dan dua perdebatan yang nggak akan selesai sih Romo. Dari tim mungkin dalang-dalang sepuh, dalang-dalang yang memang ya kamu kalau pentas harus sesuai pakem dan lain-lain, harus sesuai gagrak, harus sesuai pakem gitu, bener-bener susah lah untuk diminta garapan gitu ibaratnya. Ada juga dalang yang memang berpikir bahwa ya kita harus mengikuti selera masyarakat gitu ya. Sehingga kalau menurut saya yang memang sekarang kiblatnya lebih ke garapan, saya sih nggak apa-apa sih Romo, malah itu justru
mengeregengke. Tapi memang ada sebuah ketakutan tersendiri bahwa takutnya orang jadi nanggep sinden sekarang fokusnya. Nanggep sinden ya, bukan nggak nanggep fokus ke dalangnya. Itu jadi dalang sebuah ya. ketakutan, tapi bagaimana ya itu jadi PR kami semua sih Romo sebagai dalang juga, bagaimana untuk tetap menyeimbangkan antara tontonan utama yaitu dalang dan juga bintang tamu yaitu sinden gitu. Nah, ini pertanyaan penting nih. Kan Astri masih muda dan perempuan lagi, dan dunia dalang ada dunia laki-laki selama ini gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak milih jadi sinden saja? Kenapa dalang yang dipilih? Mungkin takdirnya ketemu dalang kali ya Romo. Wah, ini sudah sampai takdir ini. Waduh. Ya mungkin karena memang ya itu tadi jalannya memang ketemu dengan dalang, dan saya lebih selama ini lebih fokus ke tontonan wayangnya daripada tembang-tembangnya, jadi mungkin itu jadi salah satu hal kenapa saya lebih tertarik dengan dalang. Dan walaupun itu, meskipun dengan alasan itu, saya tetap tidak menutup kemungkinan bahwa saya mungkin akan tertarik dengan dunia persindenan gitu. Karena itu ya dua hal yang berdekatan tapi berbeda sebenarnya. Termasuk secara materi juga, misalkan ngomongin cengkok, antara cengkok dalang dan cengkok sinden kan beda. Jadi kayak belajar sinden tetap dari nol juga, tetap sama juga, gitu. Ya. Baik. Tadi udah ngomong lentera jiwa nih ya. Lentera jiwanya ini ke arah dalang nih ya. Nah, apa sih bagian dari dalang ini yang menurut Astri ini ya, ini visi saya. Ini visinya Astri ya, sebagai seorang dalang saya pengen apa dengan profesi dalang ini. Visi saya pernah ngobrol dengan Pak Toro mengenai dalang-dalang perempuan yang potensial di Jogja. Dan memang cara gagrak Jogja dengan Solo ini, Jogja masih ya kalah jauh lah Romo sebenarnya, bisa diakui begitu. Sehingga itu obrolan itu cukup memotivasi saya bahwa ditambah lagi dengan fenomena dalang-dalang perempuan ini di Jogja belum terlalu kuat. Yang potensial visi saya cuma satu sih, cuma untuk fokus ke dalang perempuan ini, untuk menaikkan nama-nama dalang-dalang perempuan di Jogja, bahwa memang ada loh dalang perempuan yang potensial di Jogja. Karena sekarang tuh orang kalau ditanya dalang perempuan yang diketahui sekarang pasti banyaknya kiblatnya Surakarta, Solo gitu. Jadi berharapnya bahwa dalang-dalang perempuan di Jogja ini bisa dikenal juga di luar gitu ya. Perlahan lah. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, untuk menjadi dalang yang baik ya, istilahnya baik itu artinya ya profesional gitu ya, yang bisa disenangi oleh banyak penonton, itu seorang dalang ini harus bisa apa saja sih syarat-syaratnya gitu kurang lebihnya untuk jadi dalang yang oke gitu, yang disenangi oleh banyak orang. Karena dalang itu sebuah bidang kesenian yang cukup luas, artinya ada banyak sekali aspek yang harus dipelajari, sehingga mungkin sangu pertama yang harus dipegang itu konsistensi sih Romo. Kalau saya melihat bahwa memang kadang-kadang dalang udah belajar 10 tahun aja mungkin masih kurang rasanya mungkin Romo. Saya kan di pedalangan juga sudah kalau dihitung sekitar 7-8 tahun, bergerak ke 8 tahun, itu pun juga masih butuh banyak sekali belajar. Dan mungkin menurut saya itu konsistensi itu, ketika punya konsistensi, punya niat yang baik, yang bagus untuk belajar di seni pedalangan, menurut saya bakal jadi dalang yang oke sih. Baik, terima kasih ya Astri udah ngobrol-ngobrol dengan kita. Yang terakhir saya pengen melihat contoh ya, misalnya entah mau membuat suluk atau mau membuat cerita sepenggal gitu sebagai seorang dalang itu seperti apa, meskipun tidak berpakaian dalang tetapi bisa diekspresikan dengan kisah, silakan. Oh iya, apa suluk Romo? Boleh. Ya. Senungwati jagat kinare among palumemba ombaing samudra hangro
wito dedenceng-dencengan. Oh, oke. Aduh, suaranya agak susah sih. Keren. Itu kalau boleh diartikan itu artinya apa? Aduh, Singkat aja tentang apa gitu. itu sih biasanya kalau arti secara penuh harusnya saya nggak ada ya. kurang tahu ya. Tapi karena kadang-kadang suluk itu bisa dipakai dalam beberapa adegan gitu lah, Adegan, ya. adegan yang serupa. Biasanya kalau itu berkaitan dengan tokoh-tokoh yang jahat dia punya suluk yang begini, Oke. tokoh-tokoh yang baik dia punya suluk yang begini. Perang pun juga sama gitu, dia Ya, punya suluk-suluk khusus gitu. Jadi kalau yang saya pernah pakai suluk ini tuh di adegan dalam situasi di dalam istana gitu. Dalam istana ya. Oh, oke, baik. Menarik sekali. Ya. Dan tadi yang menarik itu suaranya bisa meliuk-liuk itu. Itu latihannya gimana sih? Latihannya ya butuh waktu juga sih. Betul So, waktu ya. banyak-banyak dengerin juga. Baik. Baik, dan saya dengar Astri mau tampil di Sanata Dharma ya. Ya. Dalam rangka Dies Natalis ya, saya kira. Bagian dari program tahunannya UKM Karawitan. Oh, UKM Karawitan. Oke, ya, baik. Itu kapan dan nanti siapa tahu penonton MoTV pengen nonton. Ya. Oke. Itu tanggal 11 November. Kalau 11 tidak November. ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, oke. Tanggal 11 November nanti di lapangan Realino malam hari. Oh, oke. Iya, nanti dengan Dalang berdua dengan Mbak Elisa. Dengan Elisa ya. Satu clear, Oke, gitu. satu clear itu. Iya. Oke, baik. Guys, Dalang Perempuan Astri ini akan mayang di acara Sanata Dharma. Nah, kita tunggu tanggalnya ya. Oke, baik Astri. Oke. Terima kasih sudah Terima mau kasih, ngobrol-ngobrol Romo. di Iya. Bincang MoTV dan nanti lain kali kita ngobrol lagi ya, dan semoga obrolan kita ini ringan, santai dan bisa menginspirasi banyak orang muda yang nonton MoTV. Saya pamitan dulu ya. Guys, itu tadi obrolan saya dengan Astri, seorang dalang perempuan muda masih belajar, calon psikolog juga, belajar psikologi, dan semoga obrolan kita menginspirasi Anda sekalian. Dan orang-orang muda, kalau Anda memang unik seperti Astri ini dan punya keunikan, jangan ragu-ragu kontak saya, kontak MoTV, kita bisa ngobrol-ngobrol di Bincang MoTV. Terima kasih dan sampai jumpa.